Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng. Citayam Fashion Week atau CFW mendadak menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan di media sosial. Fenomena remaja-remaja dari pinggiran Jakarta seperti Citayam, Bojonggede, sampai Depok yang memenuhi kawasan Sudirman dengan mengenakan padu padan busana yang khas dan unik itu sukses menjadi tren baru. Sosok-sosok selebritas dari fenomena CFW pun satu persatu mulai bermunculan setelah sebelumnya dimulai oleh sosok JJ dan Bonge yang berhasil menjadi pesohor media sosial. Acara jalan catwalk di Zebra Cross Sudirman pun tak urung langsung menjadi agenda yang sangat dinantikan oleh netizen. Tak tanggung-tanggung, model profesional sekelas Veronica dan Valerie yang jebolan Asia's Next Top Model pun sampai ikut meramaikan gelaran catwalk di Zebra Cross Sudirman bareng ABG-ABG Citayam itu. Fenomena Citayam Fashion Week pun kemudian banyak dipuji oleh netizen. CFW dianggap sebagai momentum nyata untuk merebut ruang inklusif bagi publik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sampai mengatakan bahwa fenomena Citayam Fashion Week bisa menjadi seperti Harajuku yang merupakan salah satu barometer fashion di Jepang. Sudah barang tentu Citayam Fashion Week ini harus dan layak diapresiasi sebagai sebuah gerakan kultural dalam mendobrak sekat-sekat fashion kontemporer. Sudah saatnya barometer fashion tanah air ini tidak melulu dikuasai oleh anak-anak habis di pusat Jakarta itu. Kini saatnya remaja-remaja pinggiran Jakarta menggempur habis medan fashion tanah air. Ini perlawanan besar, jihad busana. Sekarang anak-anak pinggiran Jakarta, besok bukan tak mungkin remaja-remaja di daerah pelosok juga bisa unjuk gigi mengobrak-abrik hegemoni fashion ibu kota. Poros Citayam Paris adalah keniscayaan. 10 tahun lagi bukan mustahil kalau kita bakal melihat orang-orang belanja ke mall pakai kostum jatilan dan kobro siswo lengkap dengan jaran kepangnya. Dan itu semua bermula dari Citayam. Habis gelap terbitlah Citayam. Hormat setinggi-tingginya buat JJ dan Bonge ya. Nama kalian layak disandingkan dengan Carolina Herrera dan Giorgio Armani. Slepeo. Deng-deng-deng-deng-deng. Info. Ya sorry bos, ini saya lebih bisa membayangkan hidup tanpa Kominfo ketimbang hidup tanpa WhatsApp. Sorry loh bos ya. Deng-deng-deng-deng. Tahun ajaran baru 2022 menyisakan banyak kegetiran bagi banyak SD negeri di Jawa Timur. Pasalnya banyak SD negeri di Jawa Timur yang kekurangan murid baru. Bahkan tak sedikit SD yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru. Di Jombang misalnya, setidaknya ada 5 SD negeri yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru. Sedangkan yang mendapatkan murid tak sampai 5 anak, jumlahnya cukup banyak. Di Magetan misalnya, SD Negeri 1 Desa Ngelang, Kecamatan Kartoharjo hanya mendapatkan 2 siswa baru. Itu pun mereka masih tinggal satu atap rumah. Di SD lain, tepatnya di SDN 1 Ngerogung, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, nasibnya malah lebih getir lagi. Mereka hanya mendapatkan 1 siswa baru untuk penerimaan murid baru kelas 1 tahun 2022 ini. Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Ponorogo, Soiran, mengatakan bahwa minimnya pendaftaran murid baru di Ponorogo dan beberapa daerah di Jawa Timur karena makin bertambahnya banyak sekolah swasta yang dibarengi dengan minimnya angka kelahiran seiring dengan makin berhasilnya program keluarga berencana, sehingga jumlah anak usia sekolah pun makin menurun seiring berjalannya waktu. Aduh ya, saya ikut prihatin dan sedih dengan SD-SD negeri di Jawa Timur dan juga daerah-daerah lain yang ya di masa penerimaan siswa baru ini hanya mendapatkan murid yang sangat sedikit atau malah sama sekali tidak mendapatkan murid. Pasti sedih rasanya belajar tanpa ada banyak kawan ya. Padahal masa-masa SD adalah masa-masa penting buat membangun pergaulan. Apalagi itu tadi, saya di Ataya itu ya, siswa SD negeri Ngerogung yang satu angkatan siswanya itu cuma dia tok gitu loh. Pasti sedih ya, nggak bisa pamer nilai ke temennya, nggak bisa mengerjakan tugas kelompok, nggak bisa reunian buka bersama ya. Terus pas pelajaran penjaskes olahraganya mentok cuma push up ya, sebab nggak bisa volley atau kasti kan nggak mungkin bisa.
Ya, semoga di Ataya tetap semangat ya. Anggap saja itu kemudahan belajar dan kesempatan meraih prestasi dan aktif di organisasi. Sebab pas pembagian rapot kan pasti jadi peringkat 1 ya. Selain itu juga pasti jadi ketua kelas ya, terpilih secara aklamasi. Juga bisa jadi ketua geng sekolah merangkap anggota. Pokoknya di balik kesepian selalu ada kelebihan. Semoga di Ataya bahagia di kelasnya. Buat siswa-siswa baru dari sekolah lain yang muridnya sedikit, semoga kalian tetap bergairah untuk belajar. Ingat, kawan yang banyak tidak menjamin kalian bahagia. Kawan banyak tapi toksik ya sama saja. Lebih baik kawan cuma satu tapi berkualitas ya, kayak Ben dan Jody ya. Miskin, susah, seneng, tetep cengli. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berencana ingin membuat aplikasi super atau super app untuk melebur ribuan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, pemerintah melalui berbagai kementerian setidaknya punya 24.000 aplikasi dengan database yang terpisah-pisah. Hal itulah yang mendasari Menkominfo ingin mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut ke dalam satu aplikasi super untuk mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Hanya saja masalah keamanan masih menjadi perhatian utama terhadap rencana pemerintah itu. Pakar keamanan siber Pratama Persada mengatakan bahwa pemerintah harus serius memperhatikan masalah keamanan siber sebelum melangkah untuk membuat aplikasi super ini. Sebab jika masalah keamanan, utamanya keamanan data ini belum bisa diselesaikan, maka aplikasi super justru bisa menjadi berbahaya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia di Nusa Dua, Bali pada 12 Juli 2022 lalu sempat mengungkapkan pemborosan anggaran pemerintah sebab kementerian-kementerian punya banyak sekali aplikasi yang jumlahnya mencapai 24.000 aplikasi. Ya, terkait dengan rencana Menkominfo yang ingin bikin super app atau aplikasi super untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi milik pemerintah, kami telah menghadirkan narasumber yang tentu saja terpercaya. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Mas Prayit. Halo, kok meneng gue? Oke, siap-siap. Mas, itu kan tadi ada berita soal Menkominfo yang pengen bikin super app atau aplikasi super biar mengintegrasikan seluruh aplikasi milik pemerintah. Ini menurut panjenengan gimana, Mas? Oh, setuju. Oh, alasannya apa, Mas? Oh, karena negeri ini sudah kakean aplikasi gitu ya. Oh ya, kayak kemarin itu ya beli bensin pakai My Pertamina, terus beli minyak pakai Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Emang di dunia negara kesatuan Nyanto Akuarium apakah begitu juga? Oh, pernah. Contohnya apa, Mas? Oh, beli cacing lur harus pakai aplikasi. Oh, ada aplikasinya? Oh, ada, namanya apa? Oh, Lur App namanya. Oke, siap. Oh, jadi jenengan trauma dengan pengalaman itu sehingga tidak ingin itu terjadi di negara Indonesia ini ya. Oke, siap. Kalau di negara kesatuan Nyanto Akuarium itu berapa aplikasinya, Pak? 500. Oh, 500 aja merasa repot sehingga harus diintegrasikan gitu ya. Apalagi 24.000 aplikasi gitu ya. Oh ya, siap. Mau dengerin Mas, jenengan pendapatnya jernih dan terukur ini. Biasanya rodok ramu tuh gini ya. Oh, karena kemarahan gitu ya. Oh, kemarahan birokrasi kemudian membuat Anda jernih. Mantap, subversif saiki ya. Prayit subversif gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya tadi bersama Mas Prayit terkait dengan rencana pemerintah yang ingin membuat super app atau aplikasi super. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih layak ditempeleng. Sampai jumpa. Pak biyen nganggo aplikasi ngono iki yo ana pulsane bareng ngono iki, pakai data ngono awakmu kuat tuku ra biyen? Oh, nebeng kancane. Oh, kere elek, kere, heeh. Manuke cilik meneh. Wah, wis ra pepak, wis ra masuk.